Baik, mohon izin Prof, Bapak Ibu semua, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, izinkan saya, Risa Hani, untuk mempresentasikan Strategic Customer Relationship Management atau CRM, ya, CRM ya kalau bahasa kitanya. Eh, Daftar isi yang kita diskusikan hari ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, lalu peran CRM dalam bisnis, perspektif CRM, CRM dan database marketing, lalu customer lifetime value atau CLF ya, mengembangkan strategi CRM yang efektif, implementasi CRM, lalu yang kedelapan proses penciptaan nilai, yang kesembilan CRM dan pemasaran strategis, yang ke 11 CRM dan pemasaran marketing, 12 matriks kinerja CRM, ke-13 kepuasan pelanggan dalam CRM, ke-14 tingkat retensi pelanggan, ke-15 ROI dalam CRM, ke-16 peningkatan customer lifetime value atau CLV tadi, yang ke-17 CRM dan database marketing, ke-18 implementasi CRM dalam database marketing, ke-19 faktor keberhasilan CRM, ke-20 tantangan implementasi CRM, ke-21 solusi tantangan CRM, ke-22 peran kecerdasan buatan dalam CRM, ke-23 masa depan CRM, lalu kesimpulan dan rekomendasi untuk bisnis. Izinkan saya, Prof, memulai presentasi pada hari ini dengan dimulai dari pendahuluan. Bapak Ibu, mungkin kita mengetahui bahwa dalam era bisnis yang semakin dinamis ya, customer relationship management atau CRM sekedar bukan hanya sekedar alat saat ini Bapak Ibu, melainkan strategi krusial untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi bagaimana kita bisa hubungannya jangka panjang dengan pelanggan, pelanggan bisa loyal dengan kita. Nah, CRM dapat diimplementasikan secara strategis untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan bagi organisasi. Nah, apa sih CRM itu sebenarnya? Jadi Customer Relationship Management adalah pendekatan strategis yang berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Jadi CRM ini mencakup aspek-aspek teknologi ya, strategi-strategi perusahaan ya, dan bagaimana perusahaan mempunyai interaksi langsung dengan pelanggan. Jadi itu adalah pengertian dari CRM itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya adalah peran penting CRM dalam perspektif bisnis ya. Yang pertama CRM sebagai filosofi. Nah, jadi Bapak Ibu, CRM lebih dari sekedar perangkat lunak ya Bapak Ibu ya. Ini adalah filosofi bisnis yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dari segala aktivitas ya. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang apa saja sih kebutuhan pelanggan dan apa saja sih harapan pelanggan pada perusahaan ya. Kalau seandainya di zaman dulu Bapak Ibu ada beberapa perusahaan dengan egonya gitu ya, bahwa bilang mereka perusahaannya adalah perusahaan yang bagus dengan produk yang bagus, tapi saat ini yang menjadi fokus titik utama kita adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita. Lalu integrasi data pelanggan memungkinkan integrasi data pelanggan dari berbagai sumber, Bapak Ibu, seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Integrasi ini memberikan pandangan holistik ya tentang pelanggan. Jadi nggak hanya perbagian lagi ya Bapak Ibu ya, cuman kita jadi nanti dengan menggunakan CRM ini kita jadi mempunyai pandangan yang holistik mengenai pelanggan. Lalu selanjutnya adalah personalisasi pengalaman. Ya, dengan CRM ini perusahaan dapat mempersonalisasikan pengalaman pelanggan mulai dari layanan penawaran produk gitu ya. Bagaimana saat penawaran produk kepada pelanggan, bagaimana kita mencoba mempelajari karakteristik pelanggan. Kalau seandainya saya mempunyai pelanggannya Pak Heri, mungkin karakteristiknya seperti ini. Nah, berbeda dengan Mbak Zahra ya. Kalau Mbak Zahra karakteristiknya seperti ini. Nah, berbeda juga dengan Mbak Visma ya, di mana cenderung untuk berkarakteristik seperti ini ya, seperti itu. Sehingga selain itu kita layanan purna jual juga ya. Jadi personalisasi ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Seperti itu Bapak Ibu.
Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai perspektif CRM. Nah, jadi perspektif CRM itu ada 3 poin penting, Bapak Ibu. Yang pertama adalah teknologi, ya, di mana di dalam CRM ini penggunaan sistem harus kuat untuk mengelola data pelanggan, ya. Jadi harus ada teknologi yang terintegrasi sehingga dibutuhkan untuk mengelola data pelanggan, mulai dari data identitasnya, kebiasaan pelanggan, dan lain sebagainya macam. Yang kedua adalah strategi menjadikan pelanggan sebagai fokus utama bisnis, ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai pelanggan, menganalisa pelanggan, ya, menyimpulkan kebiasaan-kebiasaan pelanggan, ya, sehingga itu yang menjadi dasar kita untuk menerapkan kebijakan-kebijakan di dalam pemasaran. Lalu yang ketiga adalah proses, Bapak Ibu. Jadi integrasi berbagai aspek bisnis untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, ya. Jadi bagaimana agar pelanggan itu mempunyai pengalaman yang bagus terhadap bisnis kita sehingga mereka nyaman, ya. Dengan kenyamanan itu mereka akan berulang lagi, ya, loyal dan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, itulah adalah perspektif CRM. Lalu selanjutnya adalah CRM dan database marketing. Jadi awal mulanya adalah mengumpulkan data, Bapak Ibu, ya. Jadi database marketing mengumpulkan data pelanggan melalui berbagai saluran seperti bisa jadi formulir online, media sosial, ya, transaksi pembelian atau berbagai cara lainnya untuk mengumpulkan data pelanggan, ya. Ada banyak sekali caranya. Lalu selanjutnya, data yang terkumpul tersebut dianalisis, Bapak Ibu, ya. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengidentifikasi trennya seperti apa, polanya seperti apa, ya, preferensi pelanggannya seperti apa, ya. Dan analisis ini memberikan wawasan bagi perusahaan, ya, sehingga perusahaan bisa menerapkan strategi yang tepat, ya. Karena biasanya perbedaan pola pelanggan, perbedaan tren pelanggan, perbedaan kebiasaan pelanggan itu bisa jadi akan memerlukan strategi pemasaran yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya setelah menganalisis data, kita mulai mensegmentasikan pelanggan. Baik segmentasi itu secara demografis, psikografis, geografis, ya, perilaku pembelian dan preferensi-preferensi mereka. Nah, segmentasi ini memungkinkan pemasaran agar lebih tepat sasaran, ya. Apalagi kalau seandainya kita berbicara segmentasi perilaku, ya, Bapak Ibu, ya, di mana ketika seseorang mempunyai kecenderungan perilaku A, kita terapkan strategi pemasaran yang tepat, gitu ya, Bapak Ibu, maka biasanya tingkat closingan kita di dalam pemasaran itu akan semakin tinggi, ya. Lalu selanjutnya setelah segmentasi pelanggan, personalisasi pesan ini adalah hal yang penting juga, ya. Bagaimana pesan dipersonalisasikan untuk setiap segmen pelanggan yang tepat. Kalau seandainya pelanggannya umpamanya pada melankolis, gitu ya, sikapnya, gitu ya, maka kita biasanya perlu menyentuh hatinya untuk membeli, gitu ya. Dan orang-orang melankolis ini biasanya cenderung akan loyal, ya. Walaupun kadang-kadang mereka cenderung baper, ya, ketika ada problematika di dalam perjalanannya. Lalu personalisasi ini meningkatkan efektivitas kampanye dalam pemasaran. Nah, seperti itu CRM dan database marketing, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita akan berbicara customer lifetime value atau CLV, ya, mengukur nilai pelanggan. Bagaimana sih kita mengukur nilai pelanggan, Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita mengukur potensi pendapatan. Jadi CLV ini mengukur total potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh seseorang pelanggan selama masa hubungannya dengan perusahaan, gitu ya. Nah, saya contohkan Bapak Ibu, ya. Jadi CLV ini adalah matrik yang mengukur nilai total yang bisa dihasilkan oleh seorang pelanggan selama hubungan mereka dengan bisnis Anda. CLV sangat penting dalam pemasaran, ya, manajemen pelanggan dan strategi bisnis karena membantu perusahaan memahami seberapa banyak nih investasi yang masuk, ya, masuk akal untuk menarik dan mempertahankan pelanggan tersebut, ya. Nah, jadi rumus dalam mencari CLV ini adalah nilai pembelian rata-rata kali frekuensi penilaian kali lama hubungan dengan pelanggan. Kita contohkan, ya. Contohnya nih, Pak Heri, ya, Pak Heri belanja ke saya ke dapur Mami Anjani, ya, 200.000, ya. Frekuensi belanjanya 5 kali per tahun, ya. Dan Pak Heri sudah menjadi pelanggan dapur Mami Anjani itu selama 3 tahun. Maka biasanya cara mengukur customer lifetime value adalah
200.000 dikali 5 dikali 3 tahun berarti nilainya adalah 3 juta. Seperti itu Pak Heri. Nah, kalau seandainya Pak Heri 10 tahun nih berlangganan berarti dikalikan dengan 10 ya, 200.000 dikalikan 5 dikalikan dengan 10 tahun. Itulah nilai dari customer lifetime value ini. Lalu selanjutnya retensi pelanggan. Selain customer lifetime value, kita akan berbicara mengenai retensi pelanggan. Nah, memahami CLV membantu perusahaan memprioritaskan upaya retensi pelanggan karena pelanggan yang bernilai tinggi layak untuk kita pertahankan ya Bapak Ibu ya, karena pelanggan yang sudah loyal sama kita mempunyai customer lifetime value-nya yang tinggi, maka itu layak kita pertahankan. Nah, retensi pelanggan adalah kemampuan sebuah bisnis untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu tertentu dan membuat mereka terus membeli produk atau layanan. Semakin tinggi tingkat retensi pelanggan, maka semakin loyal pelanggan terhadap merek tersebut. Nah, kita contohkan kita ya Bapak Ibu ya, dari zaman baheula ya, dari zaman nenek kakek kita ya pakainya sudah Pepsodent ya. Sampai sekarang pun yang kita kenal gitu ya, untuk odol itu ya hanya Pepsodent, nggak ganti-ganti ya, walaupun banyak merek-merek lain atau merek-merek baru yang berdatangan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah investasi pemasaran. CLV membantu perusahaan mengalokasikan investasi pemasaran secara efektif. Jadi dengan kita ketahuinya customer lifetime value ini, maka kita bisa membantu perusahaan mengalokasikan investasi pemasaran secara efektif dengan fokus pada pelanggan yang memiliki customer lifetime value yang tertinggi. Jadi pelanggan-pelanggan kita yang mempunyai nilai customer lifetime value tertinggi, kita fokuskan ke sana yang paling utama Bapak Ibu ya, walaupun kita tidak boleh mengabaikan pelanggan-pelanggan yang baru 2-3 kali. Seperti itu. Oke, lalu setelah itu kita akan berbicara mengenai mengembangkan strategi CRM yang efektif. Yang pertama adalah kita harus analisis situasi terlebih dahulu ya. Lakukan analisis mendalam tentang situasi bisnis. Kebanyakan kita orang pemasaran itu Bapak Ibu ya, karena saya pelaku pemasaran sudah cukup lama ya Bapak Ibu ya, termasuk diri saya sendiri pun gitu ya. Biasanya kita gedebek-gedebuk gitu ya. Gedebek-gedebuk itu yang sering terjadi ya. Sedangkan hal yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita harus analisis situasi terlebih dahulu. Lakukan analisis yang mendalam tentang situasi bisnis kita, termasuk kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa gitu ya. Yang sederhana bisa kita lakukan dengan analisis SWOT. Yang kedua adalah penetapan tujuan. Nah, tetapkan tujuan CRM yang spesifik Bapak Ibu, terukur, dapat dicapai, relevan dengan kondisi yang sekarang ya, dan terikat dengan waktu, yaitu jangan nggak jelas waktunya ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang ketiga adalah pemilihan teknologi. Nah, pilih teknologi CRM yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Jangan sampai anggaran perusahaannya cuma 10 juta, kita memilih sesuatu yang lebih dari itu ya, sehingga perusahaan merasa berat atau malah teknologinya tidak sesuai dengan kapasitas SDM kita gitu ya. Ada SDM-nya nggak mampu ini, tapi kita memilih teknologi yang tidak mampu dioperasionalkan dengan maksimal oleh SDM ya, sehingga menjadi mubazir ya. Nah, pertimbangan faktor-faktor seperti skalabilitas, integrasi, kemudahan penggunaan, dan sesuaikanlah dengan kebutuhan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah pelatihan dan implementasi. Nah, setelah adanya teknologi yang tepat untuk perusahaan, maka berikan pelatihan yang komprehensif kepada karyawan tentang penggunaan sistem CRM seperti apa, tata caranya seperti apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Implementasikan sistem secara bertahap dan pantau kinerjanya secara berkala. Nah, jangan lupa ini Bapak Ibu, jika suatu ketika bisnis kita menggunakan CRM ini ya Bapak Ibu ya, jangan lupa kita berikan pelatihan kepada penggunanya dan kita harus memantau secara berkala, jangan dilepas begitu saja ya. Efektivitasnya sejauh mana ya kita perlu ukur Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita beralih kepada implementasi CRM ya. Jadi keberhasilan CRM bergantung kepada integrasi teknologi, pelatihan karyawan dan keselarasan strategi bisnis dengan kebutuhan pelanggan ya. Jika antara poin-poin ini nggak sinkron, biasanya CRM kita nggak akan berhasil Bapak Ibu ya. Atau mungkin ya nggak akan maksimal hasilnya.
Oke, lalu selanjutnya implementasi CRM pendekatan dengan pendekatan bertahap, yaitu ada yang namanya CRM transaksional gitu ya, fokusnya pada efisiensi operasional, CRM analitis yaitu fokus pada analisis data pelanggan, CRM kolaboratif fokus pada kolaborasi lintas fungsi, CRM strategis fokus pada hubungan jangka panjang. Jadi setiap tingkatan CRM memiliki fokus dan tujuan-tujuan yang berbeda. Ya, perusahaan dapat mengadopsi pendekatan bertahap dalam mengimplementasikan CRM, mulai dari tingkatan transaksional hingga strategis. Saya jelaskan dengan lebih detail dan lebih rinci ya Bapak Ibu ya. Jadi pada CRM transaksional itu berfokus kepada efisiensi ya, efisiensi operasional. Jadi tujuannya untuk mengelola transaksi dasar seperti penjualan, pesanan, ya, dan layanan pelanggan sehingga menjadi efektif dan efisien. Nah, contohnya adalah otomatisasi email konfirmasi pesanan, sistem kasir digital, dan pengelolaan stok otomatis ya. Kebanyakan bisnis kadang-kadang keteter Bapak Ibu dengan pengelolaan stok, termasuk sekarang dengan apa namanya contohnya retail ya, yang saya jalankan ya Bapak Ibu ya. Bahkan kadang-kadang stok ini selalu bermasalah Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan CRM transaksional, kita berharap dengan pengelolaan stok otomatis gitu ya, mudah-mudahan apa namanya stok nggak banyak yang hilang gitu ya, nggak bermasalah di dalam apa stok barang kita. Lalu yang kedua adalah CRM analitis, yaitu fokusnya adalah analisis data pelanggan. Ya, tujuannya adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data pelanggan untuk kita bisa memahami perilaku pelanggan, kebutuhan pelanggan, preferensi mereka. Nah, contohnya nih, dashboard analitik perilaku pembelian, segmentasi pelanggan berdasarkan nilai customer life value-nya ya, prediksi dan lain-lain sebagainya macam. Lalu yang ketiga, CRM kolaboratif itu berfokus kepada kolaborasi lintas fungsi. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan informasi pelanggan antar departemen nih Bapak Ibu ya. Misalnya pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan agar mereka berkolaborasi dan terintegrasi ya. Agar strategi lebih terpadu, jangan sampai jalan sendiri-sendiri nih gitu ya. Yang penjualan jalan sendiri, layanan pelanggannya jalan sendiri, dan lain sebagainya macamnya. Sistem CRM yang bisa diakses oleh tim sales dan customer support secara real time untuk berkoordinasi lebih baik ya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang keempat adalah CRM strategis ya, fokusnya adalah hubungan jangka panjang. Ya, tujuannya adalah untuk membangun loyalitas pelanggan dan menciptakan nilai bersama jangka panjang. Contoh program loyalitas berbasis insight pelanggan, personalisasi pengalaman pengguna gitu ya, strategi retain pelanggan bernilai tinggi. Oke, selanjutnya adalah proses penciptaan nilai dalam CRM gitu ya. Itu yang pertama adalah peningkatan efisiensi ya. CRM membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses dan integrasi data. Jadi lebih efisien ya daripada kita manual seperti itu. Lalu yang kedua adalah pengurangan biaya ya. Berharap dengan penggunaan CRM ini biaya-biaya yang tidak penting bisa dipangkas Bapak Ibu ya. Dengan CRM perusahaan dapat mengurangi biaya pemasaran dan layanan pelanggan melalui personalisasi dan segmentasi ya, sehingga efektif dan biaya bisa berkurang. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan, dan harapannya nih ketika biayanya berkurang maka pendapatan itu meningkat ya. Jadi CRM membantu meningkatkan pendapatan melalui retensi pelanggan, cross-selling dan upselling serta sebagainya. Oke, selanjutnya adalah CRM dalam rantai nilai gitu ya. Nah, CRM membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya akuisisi pelanggan, dan meningkatkan retensi pelanggan. Oke. Nah, saya detailkan ya Bapak Ibu ya, bagaimana CRM meningkatkan efisiensi operasional. Contoh nih, sebuah toko online menggunakan CRM transaksional seperti Zoho atau Salesforce ya Bapak Ibu ya, untuk mengoptimalkan proses. Nah, jadi biasanya pengiriman email konfirmasi gitu ya secara otomatis, itu pembaruan status pengiriman secara otomatis kepada pelanggan, manajemen stok biasanya real time, jadi bisa dilihat stok yang berkurang, stok masuk, dan stok yang ada pada saat itu juga ya. Nah, hasilnya ini adalah proses manual, berkurangnya karyawan, tidak perlu memantau setiap pesanan satu persatu ya. Waktu penanganan pesan menurun hingga 30% biasanya dengan apanya namanya meningkatkan efisiensi ini.
Lalu yang kedua tadi mengurangi biaya akuisisi pelanggan. Dari CRM analitis dan strategis. Contohnya adalah perusahaan SaaS menganalisis data pelanggan melalui CRM analitis, gitu ya. Lalu perusahaan ini mengimplementasikan itu berdasarkan pelanggan ya, sumbernya adalah biasanya Google Ads, referral, nilai ya, nilai jangka panjang gitu ya. Hasilnya adalah tim pemasaran menghentikan iklan mahal dengan konversi rendah ya. Fokus kepada referral saja dan konten marketing yang lebih murah dan efektif. Jadi biasanya ini akan menurunkan biaya akuisisi per pelanggan sekitar 25% gitu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah meningkatkan retensi pelanggan, yaitu CRM kolaboratif dan strategis. Contohnya adalah perusahaan e-commerce nih Bapak Ibu. Perusahaan e-commerce ini mengintegrasikan CRM mereka agar tim customer service, sales, dan marketing dapat berbagi informasi. Yang pertama mengenai keluhan pelanggan, ya, lalu riwayat pelanggan, tanggapan pelanggan, promosi yang sudah dilakukan gitu ya, lalu menjalankan program loyalitas kepada pelanggan ya, mereminder pelanggan dengan pesan otomatis ya, lalu memberikan ucapan ulang tahun kepada pelanggan di saat pelanggan ulang tahun gitu ya, selamat ulang tahun Pak Heri gitu ya, nah silakan nikmati diskon, nah gitu ya, biasanya seperti itu. Yaitu hasilnya adalah pelanggan merasa lebih diperhatikan gitu ya, dan hingga pelanggan menjadi lebih loyal ya, biasanya ya tingkatnya menurun sekitar 18% ya, tingkat retensi pelanggan meningkat signifikan. Oke, lalu selanjutnya kita akan beralih kepada CRM dan pemasaran strategis ya. Nah, CRM ini juga mendukung pemasaran berbasis data ya Bapak Ibu, dengan meningkatkan segmentasi pasar ya sehingga lebih tepat ya, dan kampanye yang lebih relevan dengan pelanggan. Karena begini Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita tidak mengkampanyekan usaha kita yang sesuai dengan segmen kita atau nggak relevan dengan pelanggan kita, biasanya kampanye pemasaran kita itu nggak akan efektif ya, dan tingkat closingannya itu biasanya cenderung untuk lebih rendah. Oke. Lalu selanjutnya adalah CRM dan strategic marketing. Jadi keselarasan dengan tujuan gitu. Yang pertama adalah segmentasi ya. Jadi bagaimana kita bisa dan mampu membagi segmentasi yang sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Baik secara demografis gitu ya, psikografis, perilaku, geografis gitu ya. Lalu bagaimana segmentasi itu kita bisa bedah menjadi target yang lebih spesifik gitu ya. Bagaimana menemukan diferensiasi yang lebih ya, diferensiasi dari bisnis kita atau produk-produk yang kita jual, dan bagaimana positioning produk kita itu akan kuat. Nah, seperti itu. Jadi CRM membantu perusahaan dalam mengimplementasikan strategic marketing dengan menyediakan data dan wawasan pelanggan yang akurat. Nah, data ini biasanya digunakan untuk bagi segmentasi, targeting, positioning, dan differentiation dari produk kita. Lalu selanjutnya adalah matriks kinerja CRM. Jadi yang diharapkan adalah kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana CRM ini bisa meningkatkan pengalaman pelanggan ya. Semakin banyak pengalaman yang berharga bagi pelanggan, maka biasanya akan berkorelasi dengan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah tingkat retensi pelanggan. Jadi strategi untuk mempertahankan pelanggan jangka panjang. Jadi kita berharap dengan adanya CRM ini tingkat retensi pelanggan itu akan semakin tinggi Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana agar kita bisa mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu panjang. Seperti contohnya tadi saya contohkan bagaimana Pak Heri loyal dengan Pepsodent, bagaimana Mbak Fisma umpamanya loyal dengan jilbab button scruff-nya gitu ya. Bagaimanapun model-model jilbab lainnya tetap ya udah button scruff aja gitu ya. Lalu bagaimana customer lifetime value kita meningkatkan nilai pelanggan seumur hidup. Seperti itu matriks kinerja CRM. Selanjutnya adalah kepuasan pelanggan dalam CRM. Nah, yang pertama CRM membantu memahami kebutuhan pelanggan ya. Layanan pelanggan yang lebih responsif meningkatkan kepuasan, yaitu lebih cepat dengan kita mengetahui data pelanggan dan kita mengetahui bagaimana pelanggan, biasanya ya kita akan lebih responsif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah penggunaan data untuk personalisasi, meningkatkan bagaimana keterikatan kita kepada pelanggan gitu ya. Lalu survei dan feedback membantu meningkatkan kualitas layanan kita. Selanjutnya adalah tingkat retensi pelanggan. Nah, jadi ini ada beberapa nih Bapak Ibu ya. Yang pertama, retensi pelanggan lebih murah daripada menarik pelanggan baru gitu ya.
Yang kedua adalah CRM memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan berkelanjutan gitu ya. Slide selanjutnya Mbak Risma. Selanjutnya. Oke. Yang ketiga adalah program loyalitas dan penawaran eksklusif meningkatkan retensi. Yang keempat adalah penggunaan analitik data membantu memahami churn pelanggan. Seperti itu. Itu adalah tingkat retensi pelanggan. Nah, oke. Lalu selanjutnya adalah ROI dalam CRM, Return on Investment ya. CRM membantu bisnis meningkatkan pendapatan melalui loyalitas pelanggan. Pasti ya Bapak Ibu ya, kalau pelanggannya loyal, beli terus gitu ya, biasanya pasti pendapatannya akan berkorelasi ya, bahwa pendapatannya cenderung akan meningkat gitu. Analisis data memungkinkan efisiensi dalam pemasaran dan penjualan ya. Pengurangan biaya operasional dengan otomatisasi layanan. ROI dapat diukur melalui peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Nah, peningkatan customer lifetime value tadi ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengukur nilai pelanggan sepanjang hubungan bisnis ya. CRM memungkinkan personalisasi layanan untuk meningkatkan nilai pelanggan. Bagaimana customer lifetime value berarti lebih banyak pendapatan dari pelanggan yang sama gitu ya. Bagaimana kita mengusahakan agar banyak pendapatan dari pelanggan yang sama, artinya pelanggan kita loyal Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana strategi upselling dan cross selling untuk meningkatkan customer lifetime value. Selanjutnya ini studi kasus ya Bapak Ibu ya, Amazon menggunakan CRM untuk apa? Untuk personalisasi rekomendasi produk berbasis data pelanggan gitu ya, untuk pengelolaan data pelanggan secara otomatis. Lalu selanjutnya program loyalitas seperti Amazon memberikan Prime untuk meningkatkan customer lifetime value. Nah, ini grafiknya ya Bapak Ibu ya, presentasinya ya, ada teknologi, ada strategi, ada data ya, ada loyalitas gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Selanjutnya tantangan. Nah, apa sih tantangan dalam penggunaan CRM gitu ya? Nah, biasanya yang menjadi kendala dan tantangan adalah integrasi sistem ke teknologi yang kompleks, Bapak Ibu ya. Jadi, ketika teknologi itu kompleks, biasanya tidak bersamaan dengan kompetensi dari penggunanya gitu ya, Bapak Ibu ya. Makanya biasanya akan menjadi rumit ya. Kurangnya dukungan dari manajemen. Nah, kadang-kadang dalam penggunaan CRM ini nggak semua manajemen yang mendukung Bapak Ibu ya. Nah, ada pelatihan karyawan yang tidak memadai, jadi pelatihan apa adanya gitu ya, nggak maksimal, sehingga tadi ya seperti yang tadi poin satu, sehingga mereka nggak ngerti nih bagaimana cara penggunaannya. Nah, yang keempat ada kesulitan dalam mengukur ROI dalam CRM. Nah, itu adalah tantangan implementasi CRM. Nah, bagaimana sih solusinya gitu ya? Nah, kalau solusinya itu menggunakan platform CRM yang fleksibel seperti yang tadi saya jelaskan, yang sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan, yang sesuai dengan SDM yang menggunakan gitu ya. Lalu latih karyawan gitu ya sampai paham gitu ya Bapak Ibu ya bagaimana mengaplikasikannya ya. Serta tadi evaluasi nih seberapa jauh karyawan bisa memahami untuk penggunaan ini gitu ya. Lalu tetapkan matrik keberhasilan yang jelas untuk CRM, yang memastikan CRM selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Jangan lupa Bapak Ibu, ya jangan asal-asalan ya, pastikan CRM itu selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Oke. Lalu selanjutnya adalah peran kecerdasan buatan dalam CRM. Nah, kita sekarang mungkin akhir-akhir ini sudah menggunakan AI ya Bapak Ibu ya. Bagaimana AI ya dalam membantu banyak hal gitu ya. Bahkan bagi yang lagi sedih aja gitu ya, lagi kesepian aja, curhatnya ke ChatGPT gitu ya. Jadi ternyata peran kecerdasan buatan ini juga sangat-sangat membantu dalam CRM. Yang pertama, AI meningkatkan efektivitas CRM. Ya biasanya nih, contohnya nih chatbot otomatis untuk interaksi dengan pelanggan gitu ya. Analisis prediktif untuk memahami pelaku pelanggan gitu ya. Personalisasi pelanggan melalui pengalaman secara langsung sehingga mendapatkan data real time seperti itu Bapak Ibu. Nah, masa depan CRM. Nah, CRM itu akan terus berkembang ya dengan tren seperti otomasi pemasaran yang lebih canggih ya. Seperti kita melihat beberapa iklan Bapak Ibu bahwa AI pun sekarang sudah bisa kita gunakan buat jualan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu rumit-rumit lagi, nggak perlu repot-repot lagi gitu. AI sudah bisa kita gunakan untuk membalas pesan secara otomatis, untuk mempromosikan secara otomatis produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan ya. Penggunaan data besar untuk analisis pelanggan serta integrasi lebih lanjut dengan media sosial. Nah, masa depan CRM seperti itu.
Lalu selanjutnya kesimpulannya adalah CRM adalah strategi penting dalam pemasaran modern yang berfokus pada hubungan pelanggan ya. Berfokus pada teknologi dan ketepatan teknologi serta analisis data untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan harapan nih ketika loyalitas pelanggan meningkat maka profitabilitas dari perusahaan juga ikut meningkat ya. Rekomendasi untuk bisnis yang terakhir Bapak Ibu, gunakan CRM berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi, fokus pada personalisasi layanan pelanggan ya, terapkan matrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan, pastikan pelatihan karyawan yang memadai untuk memaksimalkan penggunaan CRM gitu ya. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan yang singkat dari saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Mohon izin, Prof. Terima kasih, Prof. dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Mohon maaf, saya off cam karena masih di tol. Kayak gini, Ya, ini topik masalah customer relationship management. Ini sebenarnya pendekatan baru di dunia marketing. Marketing itu ada dua mazhab, transactional marketing, kemudian relationship marketing. Kalau di SDM itu ada istilahnya transactional leadership, ada transformational leadership. Nah, ini kurang lebih di marketing itu CRM ini adalah relationship marketing. iya, benar, Prof. Nah, sebenarnya apa CRM itu? Jadi kalau bicara silaturahim, nah inilah sebenarnya CRM. Maka dibilang silaturahim itu memperpanjang usia, menambah rezeki. Kenapa? Karena banyak teman. Kodrat manusia itu adalah makhluk sosial. Mulai lahir, itu manusia nggak sendiri. Nggak ada yang lahir sendirian. Harus dibantuin. Dan mati pun, apalagi saat hidupnya, mati pun juga nggak mungkin sendirian. Itu heboh kalau ada jenazah yang jalan sendiri dari rumahnya, makam. Nah, itu menunjukkan bahwa pentingnya relationship. Nah, kemudian juga kita rasanya kalau mau ngasih proyek atau kepercayaan sesuatu, kita akan lebih percaya pada orang yang punya ada hubungan relationship dengan kita. Itu manusiawi. Istilah nepotisme itu kalau by profesional ya sah-sah saja. Yang nggak boleh itu tamat SD, karena misalnya kita pejabat, diangkat jadi gubernur BI, ya itu yang nggak profesional ya. Nah, sebatas dia kompeten, ya sah-sah saja. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, CRM ini kapan diterapkan? Jadi perusahaan juga nggak gagap. Mentang ada model CRM, semua nerapin. Modal 10 juta perusahaan pakai CRM. Ya, bayar IT-nya aja udah mahal. Benar, Jadi benar, benar. CRM itu udah pada level perusahaan yang skala besar. Skala besar, kemudian dia mencari aktualisasi diri. Masalah omset itu sudah nggak ada masalah. Tapi kalau kita dagang modal 10 juta, itu masih pendekatan transaksional. Artinya omset itu masih jadi masalah, masih jadi pikiran kita. Kalau dia sudah nggak mikirin omset, misalnya contoh Indomaret, dia mikir konsep, omset, tapi tidak hanya itu saja, dia perlu mempertahankan omset, bukan hanya mencari, tapi mempertahankan pasar, mempertahankan omset. Maka seperti Garuda Indonesia, Mandiri, ya, maka dia perlu melakukan pendekatan yang sifatnya relationship marketing. Nah, relationship marketing inilah namanya itu adalah CRM. Ya. Nah, CRM itu ya, dia dasarnya adalah big data. Kalau nggak ada big data nggak bisa dilakukan dengan manual. Jadi karena tadi skalanya besar, maka tidak bisa dengan manual. Nah, karena dia perlu big data, tentunya bicaranya 4.0
4.0, RI 4.0. Big Data, Internet of Things, kemudian AI. Karena mencari pelanggannya aktif tidak aktif, itu perlu AI, nggak bisa dicari satu persatu. Nah, itu saya rasa penerapan CRM. Jadi nggak sembarangan menerapkan CRM. Itu pada level perusahaan yang sudah berbicara, tidak lagi pada fokus transaksi, istilahnya omset transaksi, tapi sudah mulai menjaga pasar. Nah, menjaga pasar itu lebih sulit daripada menjaga pasar. Oke, saya rasa itu saja ya. Mungkin ada pertanyaan? Baik, Prof. Cukup Terima ya? kasih, Prof. Hati-hati di Ya, jalan, mohon maaf. Prof. Ya, saya lagi masih nyetir nih, kayaknya daerah Cibubur udah lewat sih. Itu ya, makasih ya. Baik, baik, Prof. Baik, Terima Prof. kasih, Terima kasih Prof. banyak. Jalan, Oke, Prof. sampai istirahat ya. Jalan. Assalamualaikum. Ya, Selamat Waalaikumsalam. good night, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.